Disinilah ilmunya ke depan mungkin ya 5 atau 10 tahun ke depan saya rasa dari lulusan manajemen sumber daya ini akan terus diinginkan. Halo Sobat Perairan, kembali lagi ke podcast Simasura, podcastnya anak perairan. Bersama saya, Mas Jo Putri Ananta, dan narasumber kita. Saya Feby Ayu. Saya Nurlan Nadib, mahasiswa MSP. Feby sendiri sudah mengajar di SPTM sebagai dosen itu berapa lama? Untuk saya sendiri sebenarnya saya masih termasuk yang baru ya, karena saya ini masih masuk di tahun 2022. Jadi pada saat MSP umurnya kurang lebih 5 tahun, masuk ke tahun ke-6 saya di PTN MSP. Jadi 3-4 tahun lah. Ya, untuk saat ini saya mahasiswa semester 7. Jadi saya masuk ya bersama pada tahun 2020. Jadi kita masih siap ya. Saya punya dosen, saya mahasiswanya. Alhamdulillah sekarang udah semester 7. Yang menunggu akhir mahasiswa. Apa sebenarnya yang dipelajari di prodi manajemen sumber daya perairan? Ini yang mungkin banyak yang masih bingung ya. Apalagi kalau nanti saya awal-awal itu itu belajar apa sih gitu judulnya, dan bahkan sudah terkecoh kayaknya ya, karena namanya manajemen gitu ya. Karena pada umumnya mungkin tahunya manajemen adalah kaitannya dengan ekonomi, keuangan gitu. Jadi kalau kita lihat manajemen sumber daya perairan, jadi memang harus dilihat secara whole ya, jangan cuma lihat manajemennya aja. Jadi sebenarnya kalau mau melakukan rumput gitu ya, kalau kita mau lihat secara nasional, emang di MSP ini yang utamanya yang kita pelajari adalah memang bagaimana ilmu untuk mengelola apa yang dikelola adalah si sumber daya perairan. Di perairan bagaimana cara mengelolanya dalam rangka konservasi, eksplorasi. Jadi memang manajemen ini adalah dalam konteks bukan keuangan saja, tapi secara komprehensif ya, mengelola secara ekologinya, sosialnya, juga yang ekonominya. Tujuannya adalah tujuannya mengelola sumber daya kita supaya berkelanjutan. Jadi yang kita pelajari kuncinya adalah pengelolaan dan berkelanjutan. Kalau dari prodi sendiri itu apa keunikannya yang menonjol dibanding prodi manajemen sendiri? MSP ya, kalau ini uniknya MSP dengan yang lain atau gimana? Iya, dengan prodi lain ya, kalau kita mau membandingkan dengan yang perairan juga gitu ya, dalam kelautan. Kalau sejauh ini kan ada beberapa prodi nih yang biasa di perairan ya, karena nih kelautan ada budaya misalnya, ada teknologi penangkapan, ada teknologi pengolahan hasil, ada juga kelautan. Satu yang unik kalau di MSP ini, kita nih maksudnya semua tuh dalam artian komprehensif, ekologinya, sosialnya juga ada di situ ya, terus ekonominya juga ada, dan kita juga mengelola semua cakupan ini, semua badan air, tidak terbatas hanya tawar saja atau laut saja, tapi semua kita membahas dari mulai hulu yang ditawar sampai laut cakupannya. Jadi tadi itu, kalau untuk pengelolaan namanya mengelola ya, mengelola itu tidak hanya satu aspek biologi saja, kalau hanya sosial saja. Makanya di MSP ini uniknya adalah kita cakupannya luas, cakupan luas dari biologinya tentu, biologanya, habitatnya, ekonomi juga, sosial juga, interaksi dengan masyarakat dari hulu sampai ke hilir. Itu yang mungkin tidak ada di prodi lain. Gitu. Dan mungkin yang sesama air ini gitu ya, karena dari kelautan itu mungkin yang akhirnya jadi unik gitu. Untuk tantangan utama pengelolaan sumber daya perairan atau perikanan ini saat MSP ini prodi yang dibutuhkan oleh Indonesia. Tantangannya di dunia perikanan ya? Iya.
tantangannya banyak sih sebenarnya, justru banyak banget nih karena ternyata perairan Indonesia ini luas, tapi banyak yang mungkin baru kesini-sini kawasannya kayak gula ekonomi dan lain-lain itu baru kesini gitu ya. Jadi mungkin masyarakat juga belum tahu, basis masyarakat belum banyak yang concern tentang pentingnya lingkungan perairan. Terus kalau mau kita lihat ternyata banyak juga isu-isu yang ada di lingkungan perairan kita ya, itu yang justru bisa jadi celah masuknya MSP di situ, dibutuhkannya MSP di situ. Benar, karena perikanan ini kan ketidakpastiannya tinggi ya, di dalam bidang perikanan ini ketidakpastiannya tinggi, terus ditambah dengan saat inilah industri dan segala macam itu banyak akhirnya isu-isu yang mengancam di perairan. Di situ justru dibutuhkannya anak-anak lulusan MSP dengan kompetensinya tadi untuk mengelola. Karena kan kita udah tahu nih kalau Indonesia katanya garis pantainya terpanjang, daerah kepulauan gitu. Tapi ya gimana cara mengelola keberagaman itu? Ini itu sih. Garis pendapat dengan perbedaan ya. Jadi mengenai isu-isu yang mungkin saat ini di negara kita itu cukup banyak ya, jadi kompleks mulai dari mungkin overfishingnya, lalu ada pencemaran lingkungannya, kerusakan habitatnya, bahkan yang masalah global ini ada juga perubahan iklim juga. Nah, disitu kan tentunya ke depan mungkin ya 5 atau 10 tahun ke depan, saya rasa dari lulusan manajemen sumber daya perairan ini akan terus dibutuhkan. Karena memang meskipun ya di dunia ini banyak yang bilang rasanya ke depan ini nanti semua akan digantikan dengan AI ya kan, dengan teknologi dan sebagainya. Tapi saya rasa untuk yang yang proper di bidang tersebut itu memang harus orang-orang yang paham sebenarnya dengan uji analisanya dengan ilmu tertentunya, samanya dengan kita ini dengan sumber daya perairan ini itu sangat cocok lah untuk mengambil masalah-masalah seperti itu ke depan. Jadi cukup relevan menurut saya gitu. Seperti itu ya Baby. Iya benar. Alasan apa sih yang membuat individu dan juga masyarakat itu untuk memilih prodi manajemen sendiri? Ya karena lebih dulu saya Tapi nggak setuju juga memilihnya pas saat kuliah apa ya sekarang ini waktu kuliah. Jadi kalau kuliah, kalau mau jujur ya, ini kalau jujur sebenarnya saya juga termasuk orang yang mungkin tidak tahu. Ya betul ya, karena dulu saya juga memang mungkin saat itu informasinya belum terlalu banyak, jadi saya juga menggunakan cita-cita saya lain dulu. Dan dulu cita-citanya pengen jadi guru, dulunya di matematika ceritanya dulu, tapi ibu saya dulu gitu ya. Setelah itu sebenarnya saya masuk MSP juga karena ketidaksengajaan sih akhirnya, karena kayak cerita dulu waktu saya masih kayak kalian gitu ya, SMA ada undangan. Kalau saya dulu undangan masuk gitu dari kampus saya di IPB, undangan prestasi, dia kan milih. Terus saya juga sama sih terkecoh karena jurusannya ada yang jenis itu. Iya, apa nih ya? Gitu. Pilihan pertama saya apa nih? Terus apa nih? Oke, ini bagus nih manajemen gitu ya. Pilihlah saya. Kalau pertamanya ya itu, tapi saya setelah masuk setelah menjalani itu kayaknya oh ya memang jatuh di tempat yang benar gitu, jatuh di tempat yang benar. Jadi nah setelah itu dan saya menjalani, kalau saya dulu masuk saya yakin kalau kamu udah di jalannya gitu, mau kita menghindari pun kalau memang udah harus ke situ akan ke situ ya. Makanya pada saat saya masuk ke situ ya diterima, oh saya saya belajar apa, ternyata oh udah jebur sekalian film aja gitu, dan ternyata menarik gitu. Itu alasannya yang akhirnya membawa saya juga memilih untuk bekerja di sini. Akhirnya cita-cita saya balik lagi sih jadi guru juga gitu ya, pendidik juga karena ya memang ya ternyata menarik juga di jalan perairan ini gitu, karena memang bersih
sangat butuh banyak orang gitu ya yang mau bekerja di situ. Itu sih kalau saya dulu ya. Ya kalau saya sendiri sih gitu ya, mungkin saya rasa hampir semua mahasiswa kan awalnya itu memang nggak ada arah atau nggak ada niatan sebenarnya untuk masuk ke MSP karena belum tahu. Kita searching di Google aja itu jarang itu mungkin. Mungkin cuma masih ini yang di UNIF ini cuma itu aja, kayak kegiatan-kegiatan yang lain itu jarang. Cuman waktu saya dulu daftar kan saya dari SNMPTN, jadi saya daftar, saya searching juga, saya kunjungi juga di Instagramnya Mensura waktu itu ada. Itu kayak kegiatannya ini kok keren gitu, kayak kita ke pantai gitu ya, seru, dan kita menyelam juga sambil healing gitu. Ya saya tertariknya di situ sebenarnya, karena saya masuk LSD bukan karena apa, sehingga saya daftar lah dari SNMPTN itu, terus terima akhirnya. Ya akhirnya masuk juga. Awal mungkin ya, awal semester 1 itu saya cukup kaget, karena apa, memang kalau dari background saya sebenarnya saya itu SMK SMK nggak ada hubungannya sama MSP, sehingga masuk ini kok kimia gitu. Tapi asik sih di situ kan, saya akhirnya belajar bahwasanya memang apa ya, bukan berarti yang kita tidak suka atau kita tidak senang kita nggak mau belajar. Akhirnya kita belajar di situ, kita survive dengan hubungan teman-teman dan baik dosen, sehingga sampai detik ini semester 7 saya masih ada di sini. Saya tidak keluar, yang mau lulus dan juga saya keterima ikut program dosen yaitu MPKM riset. Itu kan membuktikan bahasanya tidak apa ya, bukan berarti kita yang bukan dari SMA atau jurusan IPA itu kita tidak bisa dari SD. Itu cukup terbuka sekali ya untuk skala jurusan di SMA maupun SMK. Di situ saya bisa membuktikan. Tapi intinya tadi ya sebenarnya intinya adalah semua ilmu itu bisa dipelajari. Jadi mungkin kalau yang tadi bilangnya dari kejuruan gitu ya, yang mungkin kejuruannya juga bukan kejuruan perairan dan lain-lainnya. Bangunan. Tapi ternyata kalau selama memang ada niat di situ untuk mempelajari, tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Sebenarnya penting mau mempelajarinya saja. Kalau saya lihat ya seperti itu tinggal, tapi memang pasti prosesnya nggak mudah ya. Karena nanti starting pointnya dengan teman-teman mungkin beda. Misalnya biasanya misalnya, Pak misalnya pasti starting pointnya akan berbeda. Hanya tinggal sekarang kita lihat aja bagaimana kemudahannya. Saya bukan berarti starting point yang lebih mundur akan menghasilkan hasil yang juga lebih mundur. Tidak juga bisa kok kita sama gitu, selama tadi ada keinginan belajar. Karena tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Lebih penting ya? Iya, kita berpikir. Saya nggak keluar. Untuk pengalaman sendiri saat menempuh pendidikan di manajemen sumber daya perairan itu seperti apa? Pengalaman kartulianya ya. Kalau saya sebenarnya pengalamannya nggak jauh beda sama teman-teman sih. Jadi pengalaman teman-teman dalam akademik ya, sekarang saya kegiatan belajar sama walaupun kita dari kampus. Saya bukan dari sini misalnya, tapi pengalamannya sama. Kita misalnya ya kita laporan gitu, berbeda mungkin teman-teman itu sama. Jadi pengalaman kita di lapangan itu sama, karena sebenarnya kalau mau dilihat kurikulum itu ya harusnya kayak gini ya, karena ada kurikulumnya, ada patokannya lah secara nasional mau anak MSP atau jurusan MSP ini yang dipelajari ini. Jadi pengalamannya sama, kita pulang tidur gitu ya, kuliah pagi gitu, terus nanti praktikum terus ngasih laporan gitu ya, masih melihara ikan gitu ya, terus masih nyelipin kegiatan organisasi ya, kalau nggak bisa sampai malam gitu. Ya masih kayak teman-teman lah, sebenarnya sama. Insya Allah pengalamannya sama, bagaimana yang baik di dalam kelas, praktikum di lapangan gitu ya, itu pengalaman sama. Dan memang susah sih teman-teman, saya juga nggak bilang itu mudah ya, nggak bilang mudah kalau perjalanan dulu gitu. Iya, prosesnya nggak ada yang gampang. Kalau untuk pengalaman mungkin yang seru di MSP itu apa?
yang seru ya saya pas kuliah dulu ya. Iya. Kalau secara akademis ya, kalau secara akademis sih yang menjadi seru adalah satu saya jadi itu sangat seru karena kita dikasih fakta-fakta yang menarik yang mungkin kita nggak tahu ya. Saya sama senang banget, oke, tiba-tiba ini gitu ya di lab. Hal di luar kayak wah ini ada ya yang seperti ini gitu. Itu yang buat saya menarik tuh ada yang sangat berkesan gitu ya, dimana kita ternyata balik lagi seluruh kayaknya ya perayaan Indonesia terus kalau dari kehidupan lainnya ini menarik karena tadi gimana kehidupan kampus gitu ya kan kalau pas mahasiswa tuh memang fase-fase pelatihan banget ya bebas ya sudah tidak seperti anak-anak sekolah gitu menjelang dewasa lah jadi ya dinamikanya sangat menarik sekali karena kita berorganisasi dengan teman terus dengan komunikasi dengan dosen dengan mungkin kalau kita ke masyarakat itu sih yang menarik gitu walaupun capek ya kalau kita bisa ketemu ke lapangan langsung kita bisa real di lapangan bisa ketemu masyarakat langsung ternyata seperti ini ya dan itu tuh buat saya seru gitu tahu fakta-fakta itu kayak ternyata saya tuh jadi sebegitu luas loh gitu luas banget yang kita bahkan semakin saya tahu semakin banyak kita nggak tahu gitu nah itu yang bikin saya makin yakin untuk di MSP terus ya untuk makin yakin terus nyelom itu tadi gitu ternyata semenarik itu ya hal yang yang seru gitu sama dia iya kalau harusnya seru ya seru banget bener. Jadi kalau saya memandang ya bahwasanya di MSP itu cukup seru karena apa? Karena kita itu nggak hanya terpatok pada kegiatan belajar teori kelas saja. Kita ada yang namanya praktikum. Nah praktikum itu kita juga ada dua, ada yang mungkin ke lab, ada yang mungkin kita lapal. Nah keduanya ini menurut saya sangat seru, apalagi waktu itu apa? Mungkin ya. Kalau saya nggak masuk MS Kris, ini mungkin saya nggak akan pernah lepas. Itu benar. Iya benar-benar saya juga kayak gitu sih. Itu pengalaman yang cukup luar biasa ya. Kita perahu ke pulau kecil, pulau Gili Laba itu dengan durasi 1-2 jam. Itu pengalaman yang cukup sangat berasa bagi saya. Karena memang gak semua orang kuat, gak semua orang mau. Itu. Kalau sengaja juga belum tentu ya. Belum tentu mau tidak di sana. Tapi di sana sambil lalu kita belajar, ya istilahnya poin positifnya kita tidak sekalian referensi. Kita lihat pindahnya pantai gitu kan. Banyak lili, banyak biota, kita bisa snorkeling, kita bisa menyelam. Karena nanti kalau kita nggak masuk MSP, mungkin saya nggak akan pernah snorkeling, saya nggak akan pernah bisa nyelam mungkin. Itu sih. Jadi cukup seru lah. Ada kemudian kolaborasi antara kita teori dalam kelas dan juga kita praktikum lapangan. Itu yang cukup seru menurut saya, seru banget. Untuk keunggulan prodi MSP ini menurut Ibu Negara itu yang kalau kalian keunggulan ya keunggulan nih kalau lihat keunggulan tadi ya mungkin yang gue pertanyaan pertama ya kita nih ranahnya luas jadi akhirnya nanti harapan pun kita bisa banyak cakupan yang bisa kita masuk ke area-area yang diinginkan jadi keunggulannya adalah keunggulan ada diomongin maunya concernnya gimana nih gitu ya bisa beli apakah teman-teman ini nanti banyak lagi yang diniati ya kita bisa punya keunggulannya kita dilatih untuk bisa punya technical skill kita juga punya skill untuk menganalisis gitu ya di situ kita juga mengkaji dan menganalisis sosial keunggulannya mungkin itu jadi cakupannya luas pendidikan yang lain akhirnya harapannya dari itu nanti juga akan banyak lokasi tempat yang bisa menyerap berarti yang bisa kita yang dibutuhkan di sini. Ya kalau menurut dari saya sendiri untuk keunggulan MSP itu saya rasa memang tanpa kita sadari sebenarnya program studi kita itu multidisiplin ya. Jadi di mana ada kemudian kolaborasi antara ilmu sains dengan ilmu manajemen atau ilmu
sosum. Iya, Kadang-kadang kan seperti itu ya. Jadi selain kita ilmu sains kan kita menganalisis dan lain sebagainya, tapi di sisi lain di MSP sendiri itu kita juga belajar mengenai manajemen ya. Manajemen pengelolaan sumber daya perairan, manajemen pengelolaan sumber daya perikanan, bahkan yang lain-lain. Jadi di situ saya rasa MSP ini cukup unik gitu sebenarnya. Kita juga sains, kadang kita juga bisa menjadi sosum. Karena dalam beberapa mata kuliah atau dalam beberapa praktik yang saya lakukan, itu kita juga melakukan suatu observasi lahan. Kita juga wawancara terhadap masyarakat pesisir, terhadap nelayan dan lain sebagainya. Jadi saya rasa keunikan itulah yang menjadi suatu keunggulan sendiri menurut saya di MSP ini. Jadi jangan hanya kita memandang bahwa MSP ini hanya bergelut pada dunia ikan dalam dunia air mungkin apa, tapi itu poin utamanya. Jadi kita bukan hanya bergelut dalam dunia sains, tapi juga kita bisa kolaborasikan antara dunia sains itu sendiri dengan dunia sosial sendiri, sehingga lahirlah manajemen sumber daya perairan. Kalau tak berhenti tadi fokusnya untuk keberlanjutan. Itu untuk prodi MSP sendiri ini gimana prodi MSP ini bisa berkontribusi terhadap isu-isu mengenai perairan atau perikanan di Indonesia, kayak seperti perubahan iklim tadi, perubahan iklim, lalu ada pencemaran laut sama overfishing. Jadi memang banyak kan isu-isu di dunia perairan ini, ada tadi climate change, terus orientation dan lain-lain. Sehingga gimana sih MSP ini bisa berkontribusi ya? Jadi MSP ini bisa banyak berkontribusi kawanan usaha-usahanya. Harapannya kita juga bisa berkontribusi sebagai ahli-ahli di bidang-bidang tersebut, sehingga kita bisa juga mengkolaborasikan antara keilmuan dengan nanti kebijakan yang akan dibuat. Karena balik-balik misalnya pada saat kebijakan yang dibuat itu harus base-nya keilmuan ya, itu supaya sejalan. Nanti justru kemampuan teman-teman misalnya dalam membuat misalnya lingkungan misalnya ya, terus tentang saya kalau overfishing itu berarti penilaian bagaimana sih ikan yang layak untuk ditangkap misalnya, kajian-kajian seperti itu. Nah dari LP inilah ya sebenarnya bisa masuk ke sana. Dan selama misalnya kalau mahasiswa, ya kita juga bisa skala kecil. Di kampus ini kita bergerak di sekitar, kita bisa mengedukasi masyarakat. Jadi tidak hanya dalam cakupan yang besar ya, tapi kita juga bergeraknya bisa berkuliah kecil. Bagaimana kita bisa sebenarnya isu pencemaran atau overfishing, jadi kita bisa ke masyarakat, mendampingi, memberikan edukasi terkait misalnya bagaimana dampaknya kalau misalnya menangkap yang memang misalnya ya saatnya yang belum ukuran layak tangkap gitu, atau misalnya masalah pencemaran, bagaimana masalah yang konservasi wilayah pesisir yang lokal. Sebenarnya kontribusi itu bisa ke sana karena teman-teman sudah kita dibekali di dalam kurikulum itu kenal tadi bagaimana menilai ikan oleh batas air, untuk mengkaji dampak lingkungan, untuk mengelola bagaimana para restorasi gitu ya. Sebenarnya ini nantinya dapat digunakan untuk tadi untuk bagaimana membentuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu climate change, overfishing dan lain-lain. Ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi ya, jadi untuk di MSP sendiri ini cukup efektif untuk kebutuhan di negara kita sendiri. Lalu kalau saya boleh cerita, dulu itu kita di MSP waktu ada kegiatan di himpunan, kita juga sudah memulai edukasi mengenai pengolahan dari sumber daya perikanan sendiri, bisa diolah menjadi market dan sebagainya untuk maksimalkan ekonomi masyarakat sekitar. Lalu yang kedua juga saya pernah ikut kegiatan rehabilitasi ekosistem. Jadi kita mencoba untuk menanam mangrove, lalu kita juga tebar benih dulu juga pernah itu tahun berapa itu saya lupa, waktu dulu itu masih masa itu. Nah di situ kan kita bisa buktikan sebenarnya bahwasanya untuk program studi MSP ini itu kita tidak hanya belajar di kelas dan tidak hanya praktikum, tapi kita juga bisa berdampak kepada masyarakat sekitar dan juga lingkungan.
Jadi seperti itu. Nah, hal seperti itulah yang mungkin saya rasa ya untuk ke depan ini MSP ini akan terus berupaya untuk bagaimana caranya dari lulusan bermaksud di MSP ini itu bisa cukup berguna dan cukup berdampak untuk di negara kita di sini, terutama di lapangan pekerjaan yang mengenai kebijakan lingkungan yang dibilang dari FEB itu tadi. Mungkin seperti itu. Kalau untuk mahasiswa sendiri itu di untuk kegiatan riset sosial di masyarakat. Mahasiswa ya sebenarnya nyambung yang tadi ya, mahasiswa bisa apa sih? Jadi apakah ilmu kita hanya dipakai setelah kerja saja gitu atau tidak? Sebenarnya mahasiswa juga justru bisa digerak gitu ya sejak awal. Contohnya tadi sih kita bisa bergerak di lingkungan kita. Makanya mungkin selalu ada juga kegiatan pengabdian, terus kita juga melakukan kegiatan penelitian, riset di sekitar lingkungan kita. Yang tadi teman-teman bisa misalnya turut serta dalam orientasi kantor ya, orientasi masyarakat tentang pentingnya misalnya pesisir kita, bagaimana sih yang baik, atau mungkin di bidang ekowisata misalnya bagaimana sih membuat ekowisata yang jumlah pesisir yang mungkin sebelumnya tidak diketahui. Terus juga dari hasil teman-teman riset atau di kelas teori dan lain-lainnya praktik bisa diaplikasikan langsung gitu ya, bagaimana meningkatkan ekonomi dari masyarakat. Jadi kita bergerak di skala sendiri bisa kita itu bisa justru yang langsung kayak tadi yang dilakukan kayak penanaman mangrove ya, itu kan harapannya dengan merestorasi ya, merehabilitasi kawasan pesisir. Jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi dengan melakukan edukasinya langsung, atau mungkin kalau sekarang zamannya media sosial gitu ya, teman-teman juga bisa dengan ilmu yang sudah didapat di kelas dan di Trafikum mungkin ya, itu bisa di-share, bisa disebarkan sebagai sarana edukasi lewat sosial media teman-teman. Jadi itu sebenarnya udah bisa dilakukan, teman-teman melakukan hal-hal tersebut sebagai mahasiswa ya. Apa sih pertanyaannya? Peran mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Mahasiswa. Oke. Apakah mahasiswa ada pelatihan saja kali ya? Iya, jangan lah dengan sulit ya. Jadi kebetulan juga saya sekarang masih mahasiswa ya. Masih mahasiswa. Jadi peran mahasiswa itu sendiri sudah saya sampaikan di sana. Kita tidak hanya belajar untuk kelas, tidak hanya praktikum, tapi di sisi lain kita juga berusaha untuk mengedukasi masyarakat. Karena sejatinya kalaupun dari pemerintahan itu sudah membuat kebijakan yang cukup bagus, tapi memang kalau dari masyarakatnya yang memaaf itu kurang mengenai pemahamannya, maka disitulah peran mahasiswa bisa masuk. Bagaimanapun juga kita juga masyarakat kan di sini. Nah, kita juga berusaha untuk mengedukasi, mulai dari apa? Mulai dari lingkungan kita sendiri, mulai dari awal dari kita, tuh apa yang kemudian menjadi apa ya? Penyemaran lingkungan mungkin, atau seperti kayak budidaya pun. Nah ini saya pernah ya cerita unik ini, ditanya oleh saudara saya lah, ada seorang itu bertanya, kuliah jurusan apa? Kan saya bilang penelitian perairan. Apa itu? Ya kayak kebun perikanan. Oh cuma dong kalau kita kuliah kita hanya main lele katanya gitu. Nah hal itu kan yang membuat sebenarnya kayak kok cuma main lele sih, tanpa kita sadari sebenarnya kita bukan hanya sekedar budaya yang di situ. Kita kan juga memikirkan mengenai manajemen kualitas airnya, bagaimana cara air itu bisa sehat terus untuk lele tanpa harus kita ganti terus airnya. Terus kita juga memikirkan ini air ini dibuang kemana untuk tidak mencemari lingkungan. Nah itu kan yang seringkali tidak terpikirkan oleh orang-orang yang awam sebenarnya dengan program studi manajemen sumber daya air ini. Jadi disitulah sebenarnya peran kita untuk kemudian kita mengembangkan ilmu kita mengedukasi orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Untuk ya ini sebenarnya agar kita untuk MSP ke lingkungan itu seperti apa gitu. Kalau untuk prospek karirnya sendiri lulusan MSP, Nah, prospek karir ya. Ini kayaknya pas ditanya kan. Ini saya harus buka contohkan nih kayaknya. Jadi kalau sebenarnya kalau anak MSP pasti sebelum punya panduan akademik. Kalau itu sebenarnya sudah ada nih, kalau di kurikulum kita itu ada kita tuh ingin mencatat lulusan yang seperti apa gitu ya.
mau seperti apa, dan sebetulnya nanti mau seperti apa sih profil lulusan kita. Ini kalau saya bacakan secara tulisan dulu ya. Jadi kalau kita tuh MSPBUPN ini kita punya beberapa PPM atau profil lulusan ya. Itu tuh sebenarnya diharapkan adalah nantinya dengan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan nih kurang lebih 7-8 semester di NSP bisa menjadi misalnya PPM 1 ini bisa menjadi asisten peneliti, analis, ya. Kalau saya bacakan ada kita bisa terparak di konsultan dan juga akademisi ini bisa seperti saya dari LDP atau nanti peneliti di pusat penelitian gitu ya. Terus bisa juga menjadi praktisi di bidang sumber daya gitu ya. Praktisi ini mungkin bisa ada yang macam-macam bidangnya ya. Ada yang praktisi perikanan di daya mungkin, atau mungkin di lembaga non-profit seperti LSM atau NGO gitu ya. Terus bisa juga harapannya dengan kelompok ini ada yang menjadi misalnya bekerja sebagai wirausaha di bidang perikanan, ya. Lalu dan profesi lain, karena yang terakhir ini adalah ini profesi lainnya berkaitan di bidang perairan dan perikanan, yang mana ini harapannya adalah teman-teman yang lulus ini bisa mengembangkan atau mengenalkan soft skill yang sudah didapat selama di perkuliahan. Jadi itu di atas kertasnya nih, ya. Jadi bisa di mana-mana sebenarnya. Kita bisa di berbagai instansi, teman-teman. Kalau dari mulai mungkin yang pemerintahan, ya misalnya ilmu-ilmu kita ini misalnya bisa diserap misalnya seperti di dinas perikanan, kementerian lingkungan hidup, di instansi riset, jadi ya di BIN misalnya gitu. Itu tidak bisa masuk. Kalau misalnya yang lain, yang di luar itu yang swasta mungkin tadi saya sebut bisa di NGO atau LSM yang bergerak di aktivitas lingkungan, atau mungkin bahkan konsultan yang bergerak di lingkungan, entah itu misalnya konsultan AMDAL, konsultan untuk kegiatan-kegiatan lapang gitu ya, surveyor, atau bisa juga misalnya sebagai analis di berbagai macam web ya, kan ada banyak. Apapun tadi, jadi wirausaha nih, itu juga sebenarnya kita kembangkan. Sebenarnya ini makanya mungkin ada kewirausahaan dan lain-lain itu membentuk gitu. Sehingga mungkin tidak bekerja tapi menciptakan lapangan kerja di bidang-bidang perikanan, perairan dan perikanan. Mungkin nanti tiba-tiba ada juga yang bisa mendirikan usaha gitu ya, biasa-biasa konsultan, supai dan lain-lain. Serta yang terakhir adalah profesi lainnya. Karena perlu diingat teman-teman di perkuliahan itu selain tak memberikan ilmu dalam secara teori dan praktikal yang akademis, teman-teman juga sebenarnya sedang dilatih untuk punya soft skill lain gitu ya. Misalnya seperti bagaimana berkomunikasi yang baik gitu ya, kemampuan keputusan, analisis dan lain-lain. Itu adalah soft skill yang juga bisa digunakan nanti di bidang-bidang pekerjaan. Jadi banyak sekali teman-teman, ada yang mungkin kalau yang minatnya mengajar bisa menjadi dosen, mungkin yang minatnya meneliti bisa di oleh penulis gitu ya, sebagai peneliti. Yang minatnya sukanya di lapangan bisa juga, misalnya sebagai konsultan, surveyor gitu, tenaga ahli atau lapang, itu juga bisa ke sana. Itu jadi sebenarnya banyak luas sekali sebenarnya bidang untuk nanti lulusan dari yang ini. Tinggal mau mencari, karena memang mungkin adanya jauh ya, misalnya tidak dekat tempat tinggal kita gitu ya, informasinya. Nanti kita dimukali dengan kompetensi. Itu sih. Ya, saya rasa udah ya gini. Nah, sudah dijelaskan semua ini sampai kebetulan juga pembahasan ini atau topik ini tuh sempat pernah saya diskusikan langsung dengan 8 hari dan seminggu yang lalu kalau nggak salah, tentang prinsipku untuk profil lulusan dari skripsi. Jadi apa yang disampaikan itu sudah cukup kompleks dan cukup banyak sekali ya. Untuk kemudian lulusan MSP itu menjadi apa ya, dan itu. Cuman yang saya perlu garis bawahi di sini sebenarnya yang perlu kita ingat, kita sebagai mahasiswa itu kuliah itu untuk menuntut ilmu, ya kan? Kita menggali ilmu sebanyak mungkin, dan kalau berbicara mengenai pekerjaan ke depan ya, kalau saya dapat pesan dari DVB itu, yang penting siapkan dulu bekalnya dan sebagainya. Kita sudah siap bekal untuk pekerjaan
apapun itu nanti kalau kita memang sudah punya bekal, kita sudah punya value, itu akan datang sendiri. Itu yang pesan dari Febi sampai ke saya. Jadi ya cukup banyak sekali lah untuk profil experience dan jelaskan dari Febi sendiri. Intinya kita mau belajar, kita mau lihat dan jangan. Nah, kan tadi kita udah bahas kita kerja ya. Untuk mahasiswa sendiri itu harus punya skill apa biar bisa bersaing di dunia. Ini dia penting ya. Gimana Skill apa gitu ya. Saya juga penting dulu. Karena memang perlu diakui ya, NSP juga bukan satu-satunya di Indonesia. Kita juga bersaingnya dengan mungkin sesama lulusan NSP di kampus lain. Juga mungkin dengan lulusan yang sebidang kita, sesama pelayaran dan lain-lain. Makanya skill itu penting. Skill itu bisa dua, yang satu mungkin yang kalau di atas kita sebenarnya kan beda di TK, tapi itu bukan yang utama. Kita perlu punya skill ini. Kalau skill kalau anak NSP sih harapannya punya technical skill. Technical skill nih misalnya ya, teman-teman bisa nih kalau disuruh monitoring kualitas air ya bisa, caranya tahu gitu ya. Itu adalah technical skill, gimana teman-teman mengambil data di lapangan seperti itu ya. Kalau ada siswa, ya itu nanti bagi-bagi tempat kerjanya seperti apa. Tapi yang pasti ada technical skill di situ. Terus kemudian juga perlu dipertajam analisis skill. Tapi kan pengelolaan. Jadi kita bukan hanya bisa mengambil data, tapi setelah kita punya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kita bisa menganalisis resikonya, kita bisa mengambil kesimpulan, apa sih strateginya, itu yang perlu. Caranya dengan melatih kritis. Dan kita, menurut kita ya, punya kemampuan untuk bisa tadi, memahami secara garis besarnya. Keterkaitan adalah satu dengan lain hal. Sehingga kita nanti bisa membuat satu kesimpulan dari apa yang data yang ada. Yang terakhir adalah soft skill. Di dunia kerja sekarang yang memang sangat ketat ya gitu, ada banyak skill, terutama adalah komunikasi, skill berkomunikasi. Makanya mungkin teman-teman di kelas seringkali diberikan tugas untuk presentasi dan lain-lain. Sebenarnya itu dalam rangka melatih juga bagaimana teman-teman bisa bicara. Atau mungkin teman-teman pada saat dapat praktikum yang bermasyarakat ya, karena akan berbeda. Bagaimana kita berkomunikasi di dalam forum akademis dengan kita bicara di masyarakat. Harus gimana nih gitu ya. Tidak mungkin teman-teman nelayan, iya bapak itu sebenarnya sudah overfishing. Gak bisa itu. Itu perlu skill juga bagaimana pendekatan kepada masyarakat untuk pada saat kita misalnya pengambilan data dan lain-lain. Komunikasi itu penting. Terutama misalnya kalau kita sudah punya, bagaimana kita bisa menguasai itu. Bisa suara kita didengar. Itu skill komunikasi. Terus mungkin kalau yang lainnya adalah skill-skill teman-teman menggunakan teknologi sekarang ya. Iya. Itu juga harus penting sih. Kalau menurut saya ya, karena dengan satu ini tidak ketinggalan dengan teknologi. Soalnya sekarang macam ada AI dan lainnya. Itu juga nggak ketinggalan. Justru jangan kita anti, tapi bagaimana kita bisa membuat itu untuk mendukung kita. AI dan lain-lain dengan segala teknologi ini. Itu juga harus tahu dan bagaimana kita bisa menggunakan itu dalam aktivitas kita. Komunikasi bahasa itu mungkin ya, bahasa mungkin bahasa Inggris lah ya, minimal mungkin yang saat ini menjadi bahasa internasional itu juga sebenarnya mau tidak mau menjadi penting, juga menjadi salah satu syarat lulus juga dengan sekarang. Sebenarnya itu juga sebenarnya untuk membekali kalian dengan cara kalian ayo belajar. Kenapa nanti akhirnya harapannya teman-teman bisa mencari lapangan pekerjaan peluang yang lebih luas, lebih luas ini ya. Nanti tidak hanya dengan misi saja, tapi mungkin dengan pihak-pihak lain yang lebih luas. Itu bahasa, komunikasi, terus teknologi tadi ya. Itu adalah skill-skill soft skill juga yang harus teman-teman punya. Dan jangan lupa etika, attitude yang baik. Teman-teman sudah punya technical skill, teman-teman sudah pintar secara analisis, teman-teman bisa berkomunikasi yang baik, tapi kalau teman-teman tidak punya etika, itu juga bisa mengurangi semua poin plus tanya. Betul. Mau tidak mau orang seperti itu, ya. Pokoknya integritas lah, kita harus punya skill integritas, jujur, disiplin, dan lain-lain. Itu adalah bekal. Jadi, pakai IPK mungkin bukan yang utama,
IPK penting tapi bukan yang utama. Bisa saja yang punya bisa, IPK bisa, tapi mungkin dia kurang dalam kemampuan berkomunikasi. Jadi cobalah bagaimana untuk mempertajam sendiri. Jadi jangan berkecil hati, saya IPK kecil, tidak, kita bisa mengasah. Dan yang lain bisa diasah semua, technical skill, komunikasi dan lain-lain. Itu yang penting sekali gitu ya. Udah bagaimana bisa berkomunikasi, karena tantangannya luar biasa lagi di zaman sekarang. Komunikasi dunia maya ini sangat mudah ya, jadi itu akan sangat beda gitu ya, bagaimana komunikasi langsung dengan komunikasi yang kita secara dunia maya. Itu yang harus teman-teman pahami sekali. Maka nanti kalau kita ke dunia secara sendiri itu apa tantangan terbesar sebagai mahasiswa SMP? Terbesar untuk taruh dulu nih, waktu kuliah atau setelah lulus atau bagaimana? Mungkin bisa keduanya. Ya. tantangan pas kuliah ya. Iya belum. Oke, kita bicara mengenai tantangan waktu kuliah ya. Jadi seperti yang saya sampaikan dari di awal ya, saya backgroundnya itu nggak ada minusnya sama sekali punya dengan MSP. Iya. Itu merupakan tantangan yang cukup awal itu. Tantangan utama itu awalnya saya menyesuaikan langsung. Lalu tantangan yang kedua, mungkin ini perlu kita apa ya? Ya kita bukan aja. Memang di MSP itu tidak semudah itu ya. Sepakat kan? Memang tidak semudah itu. Karena memang banyak kemudian kegiatan-kegiatan praktikum dan laporan-laporan praktikum yang harus kita tuntaskan di situ. Tantangan tersendiri yaitu kita itu lebih effort daripada program studi yang lain. Ini sudah saya riset dengan di seluruh program studi Fakultas Pertanian. Iya, sudah saya tanyakan, sudah saya ingat bahkan dari laporan praktikumnya, dari tugas-tugasnya. Itu di MSP itu kita benar-benar digembleng, benar-benar di apa ya? Kita itu diupayakan untuk ayo kita bisa menjadi mahasiswa yang lebih hebat daripada program studi yang lain. Bisa dibuktikan dengan kegiatan praktikumnya yang cukup berkualitas ya kan, kita lapang dengan kegiatan laporan praktikumnya. Dan tantangan itu yang sebenarnya menjadi poin positif juga bagi saya, dimana saya itu belajar bahasanya kalau kita nggak ditekan seperti ini maka kita nggak lulus saja. Mungkin kalau saya nggak ditekan seperti itu, saya di semester itu juga ya mungkin juga akan males-malesan. Saya mungkin juga nggak mengikuti program MBKM itu juga karena saya males. Nah di situ poin positifnya. Lalu tantangan juga di MSP sendiri itu mungkin kalau untuk mahasiswa yang suka berorganisasi seperti saya, itu kita akan mengalami suatu tantangan terkait manajemen waktu yang cukup apa ya, cukup kompleks di sini. Bagaimana kita bisa manajemen antara waktu kuliah kita, lalu dengan ya praktikum kita dan juga organisasi kita. Bahkan dulu waktu awal-awal itu mungkin juga teman-teman di Masura juga merasakan ya, mungkin tidur hanya ya 3-5 jam itu sudah cukup lah. Karena kita harus bagaimana caranya antara dunia organisasi dan dunia akademik kita itu bisa berjalan beriringan. Nah, itu menurut saya suatu tantangan yang menjadi suatu hal yang positif juga bagi pengembangan diri kita di mahasiswa. Sebenarnya itu bekal ya. Benar banget. Gimana nanti teman-teman ini simulasi ya, ini simulasi dengan teman-teman ke masyarakat gitu ya, bagaimana bisa mengaturkan ini zona tuh lama ya, karena ya itu tadi kalau tingkat disadvantage ya bisa kacau semua gitu. Nah caranya saya juga masih mau organisasi nih gitu. Jadi jangan sampai ada yang korbankan lah. Jadi ya semua waktunya sama 24 jam. Tapi gimana cara edukasi dan pun 24 jam. Waktunya ya sama kayak kita. Sama terus bagaimana kita mengatur 24 jamnya ini untuk dibagi-bagi. Memang mungkin akan ada kapan ini ya, mungkin mainnya mungkin dikatakan. Tapi itu nanti akan jadi karena sering ya. Jadi kalau kata profesor saya dulu, kuncinya adalah banyak dan sering. Jadi ada profesor saya namanya Kafino, itu kuncinya dia banyak dan sering. Dulu beliau melatihnya di statistika. Tapi sebenarnya menurut saya itu sangat relevan untuk hidup kita ya gitu. Kalau mau jago ya harus banyak dan sering gitu. Kalau mau jago manajemen waktu ya harus banyak dan sering praktek gitu.
Tuh, jadi nanti akan terbiasa dengan teman-teman melaksanakan belajarnya, sehingga teman-teman akan lebih tough ya, lebih tanggung gitu dengan segala macam nanti tuntutannya seperti apa, itu tuh jadi akan lebih siap dengan nanti di masyarakat. Harapannya thank you dan juga Bapak untuk mahasiswa ISP, masyarakat sama pelayanan di Indonesia itu Harapan untuk mahasiswa, masyarakat sama pelayanan di Indonesia. buat mahasiswa dulu. Harapannya adalah untuk mahasiswa yang ada di sini ya, semoga mahasiswa di ISP ini dikuatkan selalu, diteguhkan selalu gitu ya, dan ingatlah bahwa apa yang dijalani sekarang ini adalah untuk kalian, untuk memperkaya kalian di masa depan. Dan jangan pernah minder, rendah diri gitu ya, jangan pernah rendah diri ataupun minder dengan apapun yang ada sekarang. Tinggal diajak semua adalah bagaimana kita mengasahnya, ya, percaya diri dan lain-lain. Jadi harapannya dan yakini kalau jalan hidup itu udah yang ngatur sampai semuanya MSPR di sini itu memang sudah takdirnya, tinggal diyakini dan dijalani gitu. Pasti akan saat nanti membawa teman-teman ke jalan yang baik gitu. Itu kalau untuk mahasiswa MSP ya, tetap semangat laporan, tetap semangat kuliah walaupun ngantuk bisa kuliahnya sore, tetap semangat praktikannya. Insya Allah itu akan bermanfaat. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat gitu. Apapun yang Bapak Ibunya sampaikan, insya Allah untuk teman-teman. Masyarakat itu harapannya adalah akan lebih banyak masyarakat yang sadar dengan lingkungan pelayanan kita, ya, karena memang sangat sulit, memang bukan tidak mungkin tapi sulit memang, tapi bukan tidak mungkin ya. Harapannya adalah mari bersama-sama semoga nanti masyarakat kita ini bisa lebih aware, bisa lebih sadar bahwa kita harus protect perairan kita, sumber daya kita bersama-sama untuk kita juga, karena keberlanjutan itu balik lagi untuk siapa manusia. Jadi kita melakukan itu bukan buat mereka tapi buat kita juga. Itu untuk masyarakat. Kalau untuk perairan ya semoga perairan Indonesia ini bisa dikelola dengan baik ya, semoga kondisinya bisa semakin baik itu dengan segala macam tantangan, dengan segala macam ancamannya sekarang. Jadi ya harapannya bisa menjadi yang utama lah, bagaimana nih misalnya kayak dalam ekonomi perairan kita memang bisa kita manfaatkan, bisa kita rasakan manfaatnya secara maksimal, dan dia tetap terjaga keberlangsungan. Kalau harapan dari saya. Ya, untuk mahasiswa MSP sendiri ya itu termasuk harapan juga saya sendiri. Jadi ya itu tadi sih yang paling utama itu jangan minder sebenarnya. Betul. Seringkali memang teman-teman itu merasa berkecil hati dengan kita cuma bukan BNSP, kita mau apa ke depan, tanpa kita sadari sebenarnya saya rasa ya, semua mahasiswa itu ya menurut saya sama aja gitu. Hanya saja mereka tuh berbeda pada program studinya aja. Bahkan meskipun sama pun program studinya, tuh saya pernah diskusi dengan mahasiswa MSP lain yang di univ lain, itu saya rasa ya juga nggak seapa ya, bukan bermaksud gimana kayak nggak yang kita pikirkan gitu. Sebenarnya sama saja. Jadi tidak perlu ya kalian untuk merasa berkecil hati sebenarnya, apalagi karena apa ya, kita PTN yang ada di Madura terutama, kita dari UTN gitu, sebenarnya sama saja gitu nih. Apa yang mereka diajar, apa yang mereka dapat di bangkingnya mereka itu juga sama, kita juga bisa merasakan juga. Bahkan mungkin saja itu saya rasa kita lebih tangguh daripada mereka yang memang sudah ada di kampus PTN yang udah punya nama. Betul. Karena kita PTN kecil, bagaimana effort kita untuk kemudian kita menangguhkan diri kita, kali ilmu kita itu lebih tinggi. Itu untuk pesan dari saya untuk Mas MSP. Karena untuk saya juga motivasi sebagai saya mau hasilnya itu ya kayak gitu. Itu ya
Lalu kalau untuk masyarakat ini, kalau untuk masyarakat sendiri ya semoga ke depan yang dikatakan Fendi, masyarakat ini lebih aware, lebih peduli dengan kondisi lingkungan kita. Karena jadinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun kebijakan dari pemerintah itu sudah dibuat sebaik mungkin, nah, tanpa adanya kesadaran daripada masyarakat itu sendiri, maka semuanya sama saja. Hanya yang bahasanya Saya kan juga masyarakat itu sendiri, ya seperti itu. Jadi itu tadi perlu adanya suatu kolaborasi antara kita sebagai kaum akademisi, kaum penggerak uang di masa LSP ini yang sangat berkenaan lingkungan untuk kita bisa kolaborasi dengan masyarakat. Kita perlulah untuk ke depan itu melakukan kolaborasi terus dengan masyarakat tentang kegiatan edukasi lingkungannya mungkin atau pengolahannya mungkin. Tuh. Karena apa? Karena ke depan ya lingkungan kita juga mungkin bisa dijaga. Nah, lalu yang terakhir mengenai lingkungan perairan sendiri ya semoga ke depan dengan saya menyambung ya dari 1-2 itu tadi ya. betul. Kalau 1-2 tadi itu sudah bisa bersinergi, maka saya rasa nomor 3 ini itu juga kita sudah merasakan enaknya di sini. Nah, tapi kalau nomor 1 dengan nomor 2 ini ya masih coba belum bisa berjalan dengan baik. Saya rasa nomor 3 untuk lingkungan sendiri ya kita perlu PR banyak di sini. Ini saja yang saya untuk harapan dari saya sendiri. Untuk pertanyaan terlalu boleh. Kenapa harus masuk MSP? Nah, baru LSP ya. Aku nonton TikTok ya. Aku bisa MSP. Langsung aja ya. Lakuin aja masuk LSP sama enggak? Dosen-dosennya baik enggak? Kayak gitu. Baik banget. Masuk MSP dosennya baik-baik gitu. Febri itu biasa ini. Bisa ada. Dosen-dosen MSP, UTM, baik-baik. Kami karena kamu melihat kalian yang sendiri gitu ya, jadi siapapun yang akan MSP akan kami anggap ya bagaimana kamu mendidik anak gitu ya, anak kami sendiri gitu. Terus masuk MSP lah yang akan seru praktikumnya, jalan-jalan gitu ya. Selain nanti akan dapat banyak ilmu tentang bagaimana perairan kita dan sebenarnya akan menjadi masa depan sebetulnya di Indonesia. Bidang perairan ini akan menjadi masa depan Indonesia karena sudah mulai saling didengarkan ya bagaimana ekonomi, karbon dan lain-lain ini sudah beralihnya ke dunia biru nih. Jadi di ke depan MSP akan menjadi. Jadi ayo mas MSP terbuka untuk siapapun gitu ya, belajar seru ya, paling juga seru kan ya. Dosen-dosennya juga insya Allah akan sangat baik-baik. Kami mendidik bagaimana mendidik anak-anak. Jadi kami tidak bermudah-mudah, kami tidak bermudah-mudah mendidik kalian, tapi kami juga tidak abaikan jadi ya. Kami tetap mengajar dan tegas, simpel dengan teman-teman, tapi kami juga mendidik seperti anak-anak tuh. Ya, kalau itu menurut saya ya. Jadi masuklah Endes. Belum banyak juga nih. Belum banyak saingannya. Saingannya belum banyak, lahan pekerjaannya sudah banyak. Jadi ayo masuk Endes. Ya, seperti yang saya katakan ya tadi ya, jadi MSP ini cukup terbuka untuk seluruh siswa dari background jurusan apapun itu. Kita masih cukup terbuka ya. Jadi jangan jangan kemudian teman-teman itu mau daftar itu mikir dulu kayak wah ini nanti saya takut nggak diterima atau apa gitu karena saya SMK saya dulu ternyata tetap diterima dan di MSP sendiri itu saya sangat sepakat cukup seru banget ya cukup seru jalan-jalannya kan itu cukup seru banget yang tidak dimiliki oleh program studi lain saya rasa seperti itu ya. Lalu terus lagi kalau di MSP sendiri kenapa harus MSP? Karena saya rasa seperti yang dikatakan Freddy tadi ya untuk 5-10 tahun ke depan itu isu-isu yang mungkin saat ini sudah kita dengar mengenai lingkungan terutama ekonomi dan lain sebagainya itu akan terus dibutuhkan. Jadi SDM lulusan dari MSP ini saya rasa dan saya yakin sendiri dengan diri saya masuk MSP itu akan sangat dibutuhkan dan akan sangat berguna untuk kehidupan di masa yang akan datang di negara kita. Jadi ayo masuk
Terima kasih untuk podcast Mas Ray.